Petualangan Jishan, Darren, dan Anders di Kerajaan Awan. Di sebuah desa kecil di lembah yang dikelilingi pegunungan berkabut, tinggallah 3 kakak beradik, Jishan, Darren, dan Anders. Jishan, 8 tahun, adalah kakak tertua. Seorang anak laki-laki pemberani dengan rambut pendek cokelat dan mata tajam seperti elang. Ia selalu memimpin dengan penuh semangat, tapi kadang terlalu keras kepala. Darren, 7 tahun, adalah anak tengah yang cerdas dan penyabar. Selalu membawa buku sketsa untuk mencatat ide-ide anehnya, tapi sering ragu pada dirinya sendiri. Anders, 5 tahun, adalah si bungsu yang lincah dan penuh imajinasi, dengan tawa nyaring dan rambut keriting yang selalu acak-acakan, tapi ia mudah panik saat keadaan sulit. Suatu malam, saat badai mengguncang desa, kilat menyambar pohon tua di belakang rumah mereka. Dari pohon itu muncul tangga spiral bercahaya yang menjulang ke langit. Jishan, dengan sorot mata penuh petualangan, berkata, "Kita harus naik, pasti ada sesuatu di atas sana." Darren, meski ragu, mengangguk karena ingin tahu, sementara Anders melompat-lompat. "Ke dunia awan, ayo!" Mereka memanjat tangga, dan di puncaknya mereka melangkah ke kerajaan awan. Dunia megah dengan kastel mengapung, sungai berkilau di udara, dan burung-burung bercahaya. Namun, kerajaan itu tidak damai. Seorang penyihir jahat bernama Zorath telah mencuri kristal cahaya, sumber kehidupan kerajaan awan, membuat awan-awan mulai runtuh. Seorang peri kecil bernama Lyra muncul dan berkata, "Hanya hati yang murni bisa mengambil kembali kristal cahaya dari benteng badai. Kaliankah pahlawan itu?" Jishan langsung setuju. Darren mencatat petunjuk Lyra di bukunya, dan Anders bersorak, "Kita jadi pahlawan." Lyra memberi mereka jubel awan, jubah ajaib yang membuat mereka bisa melayang, dan mereka berangkat. Babak 1. Hutan awan yang bergerak. Perjalanan dimulai di hutan awan. Tempat awan-awan hidup bergerak seperti makhluk raksasa, membentuk lorong-lorong yang terus berubah. Jishan memimpin, tapi ia terlalu terburu-buru dan hampir terjebak saat awan menutup jalannya. Anders, dengan imajinasinya, melihat pola gerakan awan seperti tarian. "Mereka gerak kayak ombak, Kak. Kita ikutin ritmenya," katanya. Darren, yang awalnya ragu, mengamati sketsa yang ia buat dan membantu Jishan menemukan jalan. Bersama, mereka melompati awan-awan, tapi tiba-tiba, seekor burung raksasa dari kabut menyerang, mengejar mereka dengan paruh tajam. Jishan mengayunkan tongkat yang ia temukan di tangga, tapi burung itu terlalu cepat. Anders, meski panik, berteriak, "Gunain jubel awan, Kak." Darren dengan cepat mengikat jubah mereka bertiga, dan mereka melayang ke bawah, menghindari burung itu. Di ujung hutan, mereka selamat, tapi Jishan menyadari ia harus mendengar adik-adiknya. "Maaf, aku terlalu ngotot tadi," katanya. Darren tersenyum, "Kita tim, Kak." Babak 2. Sungai mengapung dan teka-teki cahaya jalur. Berikutnya adalah sungai mengapung, aliran air yang meliuk-liuk di udara seperti ular raksasa. Untuk menyeberang, mereka harus memecahkan teka-teki cahaya di 3 pilar kristal. Setiap pilar memancarkan sinar yang harus diarahkan ke pusat sungai untuk membentuk jembatan. Darren, dengan kecerdasannya, memimpin. "Kita putar kristalnya biar sinarnya nyambung," katanya, menggambar pola di bukunya. Namun, saat mereka bekerja, sungai mulai bergolak dan tentakel air raksasa muncul, mencoba menarik mereka. Anders, yang biasanya panik, tiba-tiba berkata, "Itu kayak monster di ceritaku. Kita harus tenang." Ia mulai bernyanyi lagu yang ia ciptakan, membuat Darren dan Jishan fokus. Jishan memutar pilar terakhir, tapi sinar itu salah arah. Darren, yang biasanya ragu, berkata, "Percaya aku, Kak," dan memperbaiki polanya. Jembatan muncul, dan mereka berlari menyeberang sebelum tentakel menangkap mereka. Di sisi lain, Darren tersenyum. Babak 3. Benteng. Badai. Benteng badai adalah kastel gelap yang dikelilingi petir dan angin kencang. Di dalam, Zorath menunggu dengan kristal cahaya di tangannya. "Kalian anak-anak tak akan bisa mengalahkanku," cibirnya, melepaskan bayangan petir berbentuk serigala. Jishan melindungi adik-adiknya dengan tongkat, tapi serigala itu terlalu kuat.
Darren dengan cepat melihat pola petir di lantai. Kita harus berdiri di lingkaran yang enggak kena petir, katanya, menarik Anders. Anders, meski takut, melihat kristal cahaya di atas altar. Aku bisa ambil, Kak. Aku kecil. Aku cepat, katanya. Jishan ragu, tapi Darren berkata, percaya dia, Kak. Anders berlari, melayang dengan jubel awan, dan mengambil kristal tepat saat serigala bayangan menerkam. Zorath marah, tapi kristal bersinar terang, melemahkan bayangan itu. Bersama, mereka mendorong kristal ke pusat benteng, dan cahaya menyapu Zorath, mengubahnya menjadi awan biasa. Babak 4. Kembalinya cahaya. Dengan kristal cahaya kembali, kerajaan awan bersinar lagi. Kastel-kastel mengapung stabil, dan sungai mengalir tenang. Lyra muncul, tersenyum. Kalian menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan hati yang besar. Apa keinginan kalian? Jishan, Darren, dan Anders berbisik, lalu Jishan berkata, kami ingin desa kami aman dari badai selamanya. Lyra mengangguk, dan kristal memancarkan cahaya terakhir sebelum memudar. Tangga spiral muncul kembali, membawa mereka pulang. Desa mereka kini cerah, tanpa tanda-tanda badai. Malam itu, mereka duduk di depan rumah, menatap bintang. Kita pahlawan, kan? Tanya Anders. Darren tertawa. Pahlawan tim terbaik, Jishan memeluk mereka. Dan kita selalu bareng. Babak 5. Kembali sebagai pahlawan keesokan harinya, warga desa memperhatikan langit yang tak lagi mendung. Anak-anak lain mendengar cerita mereka, dan Jishan, Darren, dan Anders menjadi legenda kecil di desa. Mereka tahu petualangan mereka mengajarkan sesuatu. Bersama, mereka tak terkalahkan. Anders menggambar kastel awan di buku Darren, dan Jishan tersenyum. Siap petualangan berikutnya? Mereka tertawa, tahu bahwa hati mereka kini lebih besar dari sebelumnya. Tamat. Halo, anak-anak. Kalian sudah dengar petualangan seru Jishan, Darren, dan Anders, kan? Mereka kakak adik yang hebat, dan cerita mereka penuh dengan pelajaran keren buat kalian. Ayo kita pelajari 5 hal penting dari petualangan mereka, biar kalian juga bisa jadi pahlawan di cerita kalian sendiri. Kerja sama bikin kita. Jadi tim Super Jishan pemberani, Darren pinter, dan Anders penuh imajinasi. Mereka berhasil karena saling bantu, seperti saat lari dari burung kabut, atau pecahin teka-teki sungai. Kalian juga bisa kerja sama-sama teman atau keluarga, misalnya bikin prakarya bareng atau main bola. Apa yang pernah kalian lakukan bareng teman? Dengar teman bikin kita lebih kuat, Jishan. Awalnya keras kepala, tapi dia belajar dengerin Darren dan Anders di hutan awan. Kalau kalian denger ide teman, kalian bisa temuin cara baru buat selesain masalah, kayak ngerjain tugas kelompok. Pernah nggak kalian dengerin teman dan jadi lebih gampang? Percaya diri, bikin kalian berani? Coba Darren ragu-ragu, tapi dia akhirnya percaya diri pas pecahin teka-teki. Anders juga, meski kecil, berani ambil kristal cahaya. Kalian juga punya kekuatan loh. Coba ceritain, apa yang bikin kalian bangga sama diri kalian? Tenang di saat susah bantu. Kita fokus Anders biasanya panik, tapi dia nyanyi biar tenang pas lawan tentakel air. Kalau kalian lagi takut atau bingung, tarik napas dalam atau pikirin sesuatu yang bikin seneng. Apa yang kalian lakuin biar tenang pas susah, peduli sama orang lain? Itu pahlawan sejati Jishan, Darren, dan Anders pilih desa mereka aman ketimbang minta sesuatu buat diri sendiri. Kalian juga bisa jadi pahlawan dengan bantu teman, bagi makanan, atau jaga adik. Apa yang pernah kalian lakuin buat orang lain? Nah, anak-anak, cerita ini nunjukin bahwa kalian bisa jadi hebat kalau kerja sama, percaya diri, dan punya hati baik. Coba pikir, pelajaran mana yang paling kalian suka, dan apa petualangan yang pengen kalian coba? Ceritain dong, biar aku dengar.